haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Bapak, Ibu, ikhwan, akhwat, jemaah Masjid Suciati yang dirahmati Allah. Tema kajian tazkiyah kita petang hari ini menjadi pribadi zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Tema ini masih ada kaitan dengan bincang kita di malam Jumat pekan yang lalu, ya. Masih ada kaitan dengan madrasah haji. Ya, kemarin kita sampaikan bahwa haji adalah madrasah kehidupan yang mengajari kita cara untuk bisa segera sampai pada tujuan hidup. Ya, segera sampai pada tujuan hidup. Dan bukankah tujuan hidup kita adalah bertemu Allah di surga? Ya, bertemu Allah di surga. Ya, dan target bertemu Allah di surga sudah kita siapkan ketika kita hidup di dunia. Nanti orang-orang yang sudah sampai di sini, sikap dirinya akan berbeda dengan orang-orang yang belum yakin bahwa nanti dia di akhirat bisa ketemu dengan Allah di surga. Nah, haji betul-betul mengajarkan kita untuk bisa sampai ke sini. Ya, sebagai bukti, semua orang yang berhaji pasti ingin hajinya haji yang mabrur. Ya, dan haji mabrur itu haji yang apa? Kata Nabi, ya, dalam riwayat Bukhari, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Haji mabrur itu tidak ada balasan baginya, tidak ada balasan untuknya kecuali surga. Ya. Jadi kalau orang hajinya mabrur, jaminan di akhirat dia masuk surga. Nah, padahal kalau bicara soal haji, orang berhaji itu butuh waktu berapa lama, Bapak Ibu? Nggak sampai 40 hari aslinya, ya. Cuma 5 hari saja. Ya, mulai tanggal 8 itu pun kalau mau tarwiyah, ya. Kalau mau langsung wukuf ya berarti tanggal 9, 10, 11, 12. Ya, 4 hari. Kalau mau sempurna, nafar thani ya 13. Ya 5 hari saja. Ya, 5 hari saja kita bisa menunaikan ibadah haji yang kalau hajinya haji mabrur bisa membawa ke surga. Berarti untuk bisa sampai ke surga itu butuh waktu berapa hari? Kalau kita belajarnya dari madrasah haji, cukup 5 hari. Cukup 5 hari kita jalani hidup ini membawa kita sampai ke surga. Haji mabrur. Iya. Nah, apa itu haji mabrur? Nah, kita ingin lihat karena kita ingin mendapatkan pelajaran ibrah dari madrasah haji ini. Nah, kalau bicara soal haji mabrur, ya, kemarin kita sudah sampaikan apa yang diungkapkan oleh beliau Imam Hasan Al-Basri, seorang ulama besar, sangat masyhur dari generasi at-tabi'in. Beliau tidak ketemu Rasulullah tapi belajar langsung kepada sahabat-sahabat Rasul. Salah satunya Abdullah ibnu Abbas, Abdullah ibnu Mas'ud, itu guru beliau. Qala Al-Hasan Al-Basri. Nah, beliau mengatakan al-hajjul mabrur huwa ayyarji'a sahibuhu zahidan fid dunya raghiban fil akhirah. Haji mabrur itu, kata beliau, adalah haji yang membuat siapapun yang melakukannya zuhud terhadap kehidupan dunia. Zahidan fid dunya. Zuhud terhadap kehidupan dunia, raghiban fil akhirah, rindu dengan kehidupan akhirat. Jadi bekas-bekas tanda-tanda athar, ya, orang yang hajinya mabrur, dia pulang kembali ke asalnya, itu berubah menjadi pribadi yang zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Nah, berarti orang yang
sudah berubah menjadi pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah, berarti dia insya Allah jaminan. Jaminan hidupnya akan sampai pada tujuannya, yaitu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala di surga. Karena itu haji mengajari kita untuk betul-betul menjadi pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Dan untuk bisa menjadi pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah, tidak harus haji. Oh, saya kan belum haji, berarti ya saya nggak mungkin bisa jadi zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Enggak. Ini hak semua orang. Semua kita punya hak untuk bisa menjadi pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Apa yang tadi kita sampaikan di muqaddimah itu ibrah saja yang kita dapatkan dari perjalanan haji. Dan bukankah hidup ini juga perjalanan? Kalaulah perjalanan haji targetnya menjadi zahidun fid dunya raghibun fil akhirah, bukan hal yang mustahil. Perjalanan hidup kita pun harus mencapai maqam derajat ya zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Terus seperti apa karakteristik pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah? Ya, nah ini kita bisa melihat diri kita, apakah kita sudah memenuhi kriteria ini. Yang pertama, pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah itu memandang dunia sebagai hal yang biasa. Ya, pokoknya kalau sudah dimensinya dunia itu biasa. Ya, nah baru kalau soal akhirat itu luar biasa. Ya. Jadi semisal ya, teman bisa beli iPhone harga 20 juta, itu dunia atau akhirat? Dunia. Biasa atau luar biasa? Biasa, tapi panas enggak? Nah kalau tiba-tiba berdesir itu, wah, teman bisa beli iPhone. Nah itu berarti belum zahidun fid dunya. Ya. Apakah masuk surga harus punya iPhone mahal? Kan enggak. Berarti itu dunia. Ya. Jadi kalau urusan dunia itu biasa. Ya, teman menikah, istrinya cantik. Ya, bapak sudah menikah, tapi istrinya tidak secantik dia. Biasa atau luar biasa? Padahal saya lebih ganteng dari dia. Kok bisa istri dia lebih cantik dari istri saya? Itu belum zahidun fid dunya. Kenapa? Cantik kan dunia. Apa masuk surga syaratnya harus cantik? Enggak. Jadi pokoknya kalau urusan dunia itu biasa. Sendal itu dunia atau akhirat? Dunia kan? Harganya 2 juta. Walaupun harganya 2 juta, sendal tetap dunia. Dipakai ke masjid hilang. Itu peristiwa biasa atau luar biasa? Nah kalau luar biasa, berarti belum zahidun fid dunya. Kalau orang yang sudah zahidun fid dunya, sendal harga 2 juta, 3 juta hilang, biasa. Kenapa? Cuma dunia. Jadi betul-betul memang nggak bisa alami aja kalau memang urusan dunia itu biasa. Baru kalau urusan akhirat, nah ini yang luar biasa. Ya. Teman, ya, tiba-tiba wisudanya wisuda khatmil Quran. Kalau bisa hafal Quran itu dunia atau akhirat? Akhirat. Kita panas nggak? Nah itu kalau raghibun fil akhirah panas. Astagfirullah. Dia bisa hafal Quran, kenapa saya enggak? Kenapa? Ini urusannya urusan akhirat. Jadi begitulah memang karakteristik pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Sendal hilang itu urusan dunia, berarti biasa. Semalam tidak tahajud. Tidak tahajud itu berarti urusan dunia atau akhirat? Akhirat. Biasa atau luar biasa? Biasa ya. Nah itu memang berarti kita perlu berjuang bagaimana saya bisa menggapai ini. Karena kalau belum nyampe ke sini,
besar kemungkinan perjalanan hidupnya tidak akan nyampe. Dia akan lebih sering mampir dalam perjalanan dia menuju ke akhirat. Karena hidup ini kan perjalanan, tujuannya apa? Apalagi kalau bukan akhirat. Nah, karena itu nanti karakteristik yang ketiganya adalah menjadikan hidup di dunia ini kesempatan mendapatkan sebaik-baiknya tempat di akhirat. Itu orientasi hidupnya. Ya, orientasi hidupnya adalah hidup yang cuma sekali-kalinya ini harus membawa saya ke akhirat, mendapatkan setinggi-tingginya kedudukan, sebaik-baiknya tempat di sisi Allah di surga. Dan ini logis nggak Bapak Ibu? Logis. Bagi siapapun yang menyadari bahwa hidup adalah perjalanan menuju akhirat. Perjalanan menuju ke akhirat. Kalaulah perjalanan menuju ke akhirat, berarti semua yang dilakukan oleh pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah, apapun yang dilakukannya arahnya kemana? Ke akhirat. Yang dilakukan pasti sesuatu yang bernilai akhirat. Tidak akan mungkin dia melakukan sesuatu yang tidak bernilai akhirat. Kenapa? Hidup ini perjalanan. Hidup ini perjalanan. Jadi pekan lalu sempat kita ibaratkan seperti kita naik kereta api. Di depan ada lokomotif. Di belakangnya kan rangkaian gerbong. Mungkin nggak kita pernah menjumpai satu kereta api depan lokomotif, gerbong belakang, gerbong pertama itu tujuannya Jakarta. Gerbong keduanya tujuannya Surabaya. Gerbong belakangnya lagi tujuannya Bandung. Pernah nggak kita menjumpai ada kereta api seperti itu? Kalau ada itu kereta api aneh dan tidak akan mungkin ada dalam kenyataan. Bagaimana mungkin ada kereta api gerbongnya tujuannya beda padahal itu satu rangkaian. Maka kalaulah hidup ini adalah perjalanan sama seperti kereta api. Ada lokomotifnya. Lokomotifnya siapa? Kita. Lokomotifnya adalah kita karena kita adalah penentu dalam perjalanan hidup ini. Nah, di belakang kita adalah rangkaian gerbong. Nama gerbongnya apa? Amal. Amal itu menjadi rangkaian gerbong kita. Nah, lokomotifnya bernama kita, itu kita sudah memutuskan arah perjalanan hidup kita kemana? Ke akhirat. Kan kita sudah memutuskan bahwa hidup ini adalah perjalanan menuju ke akhirat. Nah, di belakang kita adalah rangkaian amal. Maka logikanya semua amal kita harus mengarah kemana? Akhirat. Dan hidup ini kan memang rangkaian amal. Tidak ada orang yang dalam satu hari amalnya cuma satu kan. Amalnya macam-macam. Ini kalau kita mau hitung ya, mau hitung dari pagi, bangun kita tahajud, itu kemana? Akhirat. Salat subuh berjamaah kemana? Akhirat. Setelah itu zikir, ma'thurat, baca Quran kemana? Ke akhirat. Pulang, nonton TV, lihat yang gosip. Ini kemana nih? Kalau ada, itu aneh nggak? Kan aneh. Iya. Oh, tapi saya nggak nonton gosip kok. Saya cuma nonton bola. Nonton apa Ibu? Sinetron. Cuma nonton bola kan nggak dosa. Betul, nonton bola nggak dosa. Iya. Walaupun kalau nonton auratnya itu masih jadi masalah itu. Iya, kalau cuma nonton bola yang betul-betul yang ditonton bolanya, iya, katakanlah itu bukan dosa. Cuma masalahnya kalau nonton bola itu arahnya ke akhirat nggak? Ke akhirat nggak? Ya tinggal lihat kalau nonton bola apakah akan memperberat timbangan amal baik. Aslinya enggak. Ya tapi kan hiburan. Ada nggak yang alasannya hiburan? Ada ya.
Masa sih baca Quran terus, masa sih zikir terus, masa sih sholat terus. Kan perlu hiburan. Apa hiburannya? Nonton bola, nonton sinetron. Sebenarnya boleh nggak? Sah-sah nggak kalau orang berpikir hiburan? Sah. Ya, tapi kita coba. Sah sih sah. Boleh sih boleh. Tapi kalau kita analogikan dengan kereta api, kita naik kereta api. Sampai Wates, arahnya ke Jakarta. Wates lewat Kutoarjo. Sampai Kutoarjo, kereta api kita berhenti. Ya wajar kan, mungkin nurunkan penumpang dan memberi kesempatan penumpang baru untuk naik. Estimasinya 5 menit lah, maksimal 10 menit. Sudah 5 menit, 10 menit, 20 menit, sampai 30 menit, kereta apinya tidak jalan. Itu bagi kita hiburan atau kesusahan? Hiburan atau kesusahan? Kesusahan. Kenapa kesusahan? Karena saya sedang dalam perjalanan. Saya tidak butuh berhenti. Butuhnya berjalan. Kita pasti akan gelisah. Padahal yang kita naiki kereta api mewah. Walaupun kereta apinya mewah, berhenti lama, itu kegelisahan atau hiburan? Walaupun ada makanan, minuman, segala macam, kita sama sekali tidak terhibur. Walaupun mungkin di luar kereta api ada hiburan, ada dagelan, ada ketoprakan gitu. Walaupun misalnya naik kereta api ini suka ketoprak, tapi kalau dalam keadaan seperti ini terhibur atau tergelisahkan? Gelisah. Kenapa? Ini saya sedang dalam perjalanan. Nah, nonton bola itu jalan atau berhenti? Kalau dianggap dosa, tidak. Tapi dianggap kebaikan juga tidak, kan namanya apa? Berhenti. Tapi kan boleh, memang boleh. Boleh nggak nonton bola? Boleh. Nonton sinetron? Boleh. Tapi sekali lagi, kalau diibaratkan naik kereta api, ada orang pas berhenti di stasiun Wates, di luar kereta api ada hiburan. Dia keluar dari kereta api, boleh nggak? Boleh. Terus dia nonton hiburan itu, boleh nggak? Ya boleh. Sampai akhirnya kereta api dia jalan, dia tidak segera masuk, boleh nggak? Boleh nggak? Dianya sendiri itu boleh nggak? Ya boleh aja, wong yang ngelakuin dia. Cuma itu menjadi aneh nggak? Aneh. Loh, Pak katanya mau ke Jakarta, itu kereta apinya jalan, biarkan aja. Saya eman-eman nih nonton hiburan. Kalau ada penumpang begini boleh? Boleh, tapi aneh. Aneh dan tidak akan ada dalam kenyataan. Tapi kalau dalam hidup, ada nggak keanehan seperti ini? Nah, Bapak Ibu, yang lebih aneh lagi adalah pas kereta apinya sudah sampai di Kutoarjo, berhenti setengah jam, terus pada saat jalannya bukannya ke depan, jalannya mundur, nyampe Wates lagi. Ada nggak yang senang? Protes semua kan. Bapak Ibu, kalau ada orang yang sedang ngegosip, itu jalannya maju atau mundur? Mundur. Harusnya orang kalau ngegosip itu hiburan, kesusahan atau penderitaan? Itu penderitaan. Sebagaimana orang sudah sampai Kutoarjo, kereta apinya balik lagi ke arah Jogja, itu pasti penderitaan. Tapi inilah kenapa kemudian haji ini mengajarkan kepada kita prinsip bagaimana hidup ini harus zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Karena itu, Bapak, Ibu, dan jamaah sekalian, kita akan melihat zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah, itu sebenarnya adalah fitrah asasi hidup manusia. Fitrah asasinya hidup manusia itu adalah zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Jadi kalaulah haji
membuat orang yang melakukannya menjadi pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah, itu karena memang haji itu dirancang agar manusia bisa kembali kepada fitrahnya. Ya, baik dalam fitrah terlahir dalam keadaan suci, bersih. Orang kalau haji mabrur kan dosanya diampuni semuanya. Dia seperti kayaumin waladathu ummuh. Ya. Orang kalau hajinya mabrur itu seperti dia baru lahir dari rahim ibunya. Jadi kembali ke fitrah. Kembali ke fitrah. Dan kalau kita lihat, fitrah manusia itu memang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Biasa melihat dunia dan luar biasa melihat akhirat. Maka yang terpikir pada orang yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah adalah terus berjalan tiada henti menuju ke akhirat. Terus berjalan tiada henti menuju akhirat. Sehingga rangkaian amal kita adalah amal yang menuju ke akhirat. Orang yang sedang dalam perjalanan, hiburannya apa? Hiburannya berhenti atau berjalan? Naik kereta api tadi, kita akan terhibur kalau kereta apinya berhenti atau terus berjalan? Terus berjalan kan? Melewati stasiun Kebumen. Dulu saya naik kereta api ini berhenti. Tapi pas naik kereta api hari itu, Kebumen dilewatin gak berhenti. Itu kita susah atau senang? Susah atau senang? Kan senang. Alhamdulillah. Kebumen dilewatin gak berhenti. Purwokerto yang mestinya berhenti jalan, itu kita susah atau senang? Senang. Kenapa? Saya sedang dalam perjalanan menuju ke Jakarta. Berarti hiburan orang yang sedang dalam perjalanan adalah berjalan. Nah, kalau perjalanannya menuju ke akhirat, maka hiburannya apa? Hiburannya kita terus berjalan. Dan kita akan dianggap terus berjalan kalau yang kita lakukan adalah amal yang bernilai akhirat. Maka hiburan orang yang betul-betul sadar bahwa saya hidup menuju ke akhirat, hiburannya apa? Ya apalagi kalau bukan baca Quran, zikir, sedekah, salat jamaah di masjid, ya memperbanyak salat sunnah. Itu hiburan orang yang betul-betul sudah zahidun fid dunya, raghibun fil akhirah. Itu hiburannya. Karena itu, kalau ada orang yang mengatakan masa sih salat terus, masa sih baca Quran, kapan hiburannya? Nah, itu orang yang tidak menyadari bahwa dia sedang dalam perjalanan menuju akhirat. Kadang pola pikir kita masih terbelenggu oleh pikiran-pikiran lama gitu. Yang memandang baca Quran itu beban. Kalau kita sudah melihat dengan logika seperti ini, sebenarnya baca Quran itu beban bukan? Bukan. Salat itu bukan beban, salat itu hiburan. Maka kalaulah Rasul pernah mengatakan wa ju'ilat qurratu 'aini fi shalah, itu betul. Dan dijadikan bagiku, kata Rasul, salat itu adalah qurratu a'yun, hiburan, penyejuk hati, penenang jiwa. Hiburanku adalah salat. Makanya beliau kalau lagi habis apa gitu ya, capek, lelah, itu justru beliau bilang kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis shalah. Bilal, kita istirahat yuk dengan salat. Jadi hiburannya Rasul itu apa? Salat. Hiburan kita? Nah, ini yang kita harus luruskan. Ya, karena kita sadar betul bahwa hidup ini tidak sedang berhenti. Hidup ini sedang menempuh perjalanan menuju ke akhirat. Satu lagi bukti bahwa zahidun fid dunya raghibun fil akhirah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah fitrah hidup manusia. Kita saat ini kan sedang sama-sama hidup di alam dunia. Kita merasa hidup yang sedang kita jalani ini kita sedang merantau, keluyuran, atau minggat. Kan kita sedang hidup di alam dunia. Yang mana? Merantau. Betul merantau? Ya. Berarti kalau begitu fitrahnya hidup itu apa? Merantau. Bukan keluyuran, bukan pula minggat. Nah, kalau betul saat ini kita sedang merantau,
Apa yang biasanya dilakukan oleh orang yang sedang merantau? Apa yang biasanya dilakukan oleh orang yang sedang merantau? Ada orang merantau ke Malaysia, maka selama di Malaysia yang dia lakukan apa? Bekerja sebaik-baiknya agar bisa mendapatkan uang sebanyak-banyaknya. Betul? Itu kan logika orang merantau. Dan itu jelas logika orang keluyuran kan. Orang kalau keluyuran pikirannya apa? Senang-senang. Kalau betul kita hidup di dunia merantau, berarti sama dengan orang yang pada umumnya merantau. Apa itu? Mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya bagi kepulangan kita nanti. Ada orang merantau di Malaysia, udah 20 tahun. Sudah 20 tahun. Ya, karena memang betul merantau dia, ya, alhamdulillah ya, menghasilkan banyak. Ibaratnya kalau di Malaysia merantau itu sebulan dapat 15 juta, kalau 20 tahun kira-kira dapat berapa? Miliaran. Ya. Nah setelah merantau 20 tahun, maka ya, lihat bekalnya sudah cukup. Maka apa yang muncul pada diri beliau yang sudah merantau 20 tahun ini? Rindu pulang. Betul? Kangen pulang. Kenapa? Ya kangen lah ketemu dengan keluarga. Iya, kangen. Dan bekalnya udah cukup. Nggak ada kekhawatiran. Nanti saya akan melanjutkan hidup di tanah air, ya, hidup bahagia bersama keluarga. Betul? Nah kalau betul, tadi kan Bapak, Ibu, dan teman-teman iya, memilih bahwa hidup di dunia ini merantau. Bukan keluyuran, bukan minggat. Sudah berapa lama Pak merantau di alam dunia? 20 tahun ada? Lebih. Ya, lebih dari 20 tahun. Pertanyaannya, sudah rindu pulang belum? Kalau belum rindu pulang itu berarti tanda tanya. Ini beneran merantau atau jangan-jangan keluyuran? Iya, kita coba pastikan ya. Seandainya, ini cuma seandainya. Malaikat maut nanti malam datang. Ini cuma seandainya. Tiba-tiba beliau datang. Kira-kira bekalnya sudah cukup belum? Atau kalau nggak pekan depan ya seminggu lah, pekan depannya lagi. Kira-kira bekalnya sudah cukup belum? Nah, kalau belum, berarti selama ini 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun kita hidup di dunia ngapain? Iya. Nah, itu kan hidup yang tidak sesuai dengan fitrahnya. Jadi memang orang kalau sudah hidupnya keluyuran, nggak sesuai fitrah, ya nggak akan nyampe. Nggak akan nyampe pada tujuan hidup, yaitu akhirat. Malaikat Israel, malaikat maut datang, itu tiba-tiba atau nggak tiba-tiba datangnya beliau? Tiba-tiba. Hampir semua orang mengatakan tiba-tiba. Tahukah kita orang yang mengatakan bahwa malaikat maut itu datangnya tiba-tiba, ya, yang mengatakan malaikat maut itu datangnya tiba-tiba hanyalah orang yang selama hidup di dunianya keluyuran. Hanya orang yang hidup di dunia keluyuran yang mengatakan mati itu datangnya tiba-tiba. Bagi orang yang merantau, kan kalau merantau sudah 20 tahun, 30 tahun muncul rasa apa? Kangen untuk pulang. Nah lagi kangen pulang, kok dijemput? Itu tiba-tiba enggak? Maka memang kenapa kemudian kita harus menjadi pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah? Satu lagi Bapak Ibu, untuk menguatkan bahwa kita memang kalau pengen hidup ini selamat sampai ke akhirat dapat surga,
Nggak bisa nggak, kita harus menjadi pribadi yang zahidun fid dunya wal akhirah. Ini fakta berikutnya. Ya, bahwa memang tidak bisa tidak, hidup ini harus zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Ini fakta terakhir yang mudah-mudahan, itu kan sudah saya menyampaikan banyak fakta kan. Iya, mudah-mudahan terbantu kita bisa menjadi pribadi yang zahidun fid dunya raghibun fil akhirah. Bahwa menjadi zahidun fid dunya raghibun fil akhirah itu adalah fitrahnya hidup. Jadi kalau digambarkan, iya, bukankah kita saat ini hidup di dunia, kita tinggal di rumah kita. Katakan ini rumah kita. Iya. Nah, rumah kita ini berada di dalam satu kampung. Namanya kampung kita. Iya, kita sebut kampung kita karena kampungnya Bapak Ibu beda-beda kan. Iya, sesuai dengan nama kampung Bapak Ibu. Iya, kita sebut kampung kita. Nah, di kampung kita tidak tinggal sendirian. Ada juga tetangga-tetangga yang lain. Nah, ternyata tanah di kampung kita terbukti bukan milik kita, tapi milik pemerintah. Kita juga menunjukkan bukti kan, ada bukti di pengadilan, ya, dari pengadilan negeri, pengadilan tinggi sampai kasasi di Mahkamah Agung, ternyata terbukti seluruh SHM yang dimiliki oleh kita dan warga satu kampung itu semuanya aspal. Kita nggak ada pilihan yang lain, ya, kecuali menerima kenyataan bahwa tanah di kampung kita itu memang bukan milik kita. Dan pemerintah punya rencana untuk mengambil alih, ya, tanah di kampung kita ini 5 tahun yang akan datang. Ya. Karena itu semua yang tinggal di kampung kita akan kena gusur 5 tahun yang akan datang. Tapi pemerintah baik. Ya. Kebetulan pemerintah baik. Nah, baiknya di mana? Ternyata pemerintah sudah menyiapkan kampung pengganti untuk mereka yang tinggal di kampung kita, termasuk kita. Pemerintah sudah membangun kampung baru. Yang kampungnya itu lebih mewah. Konon katanya harga per 1 unit rumahnya itu 10 miliar. Tapi kita tidak disuruh membayar semuanya. Pemerintah hanya mewajibkan kita untuk setor 500 juta dari yang mestinya 10 miliar. Berarti murah atau mahal? Murah, dan itu 5 tahun. Pemerintah memberi tempo. Maka apa yang kita lakukan kalau nggak ada pilihan yang lain? Bekerja lebih sungguh-sungguh untuk mendapatkan uang lebih. Alhamdulillah dapat rezeki 10 juta. Kira-kira rezeki 10 juta itu kita pakai buat memperbaiki rumah kita atau kita gunakan setor ke pemerintah? Buat apa memperbaiki rumah? Rumahnya juga mau digusur. 10 juta setor, dapat lagi 5 juta setor, dapat 1 juta setor. Iya, dapat 500 juta, bahkan ketika cuma dapat 50 ribu, kita lebih memilih store. Dan akhirnya 2 tahun kemudian setoran kita dinyatakan lunas. Iya, kita senang nggak? Oh, senang. Kita kasih tahu ke istri, Bu, setoran kita udah lunas, Bu, 500 juta. Ya, kita nanti insya Allah dapat 1 unit rumah di kampung baru. Wah, istri kita juga seneng kan? Pak, kayak apa sih rumah di kampung baru kita nanti gitu? Katanya per 1 rumahnya harganya 10 miliar. Kayak apa sih rumahnya? Ya, Bapak juga nggak tahu, belum pernah nengok. Sebenarnya boleh nggak ditengok? Katanya sih kalau sudah lunas boleh nengok. Yaudah kalau gitu nengok, Pak. Sore sama istri berangkat menuju ke kampung baru ini. Iya, dan karena Bapak Ibu sudah lunas, ketika sampai di pintu gerbangnya buka sendiri. Dan bangunan pertama yang kelihatan adalah masjid. Oh, masjidnya besar. Wah, bakalan jadi perumahan santri ini. Ya, pasti belum sholat asar juga. Ya, Pak, sholat asar dulu ya. Wah, waktu masuk itu bagus sekali. Wah, bakalan betah nih saya. Pak, rumah kita yang mana yang habis sholat asar itu? Ya, Bapak juga nggak tahu. Pak, coba nanya itu ada satpam gitu. Ya, satpam. Bapak udah lunas belum? Sudah, Pak, ini bukti lunasnya. Oh, kalau sudah lunas, iya, mari saya antar.
Diantarlah, iya, ini rumah bapak, ini rumah ibu. Pantesan 10 miliar kan. Ya, pas diantar ke belakang ada kolam renangnya. Boleh masuk nggak Pak Satpam? Oh boleh, ini rumah ibu, silakan. Ya dibukakan, ini ruang tamunya, ini ruang tengahnya. Ya, boleh masuk kamarnya nggak? Oh boleh, ini kamar tidur utama. Masuk ke semua kamar tidur, ya Allah. Dapur, ibu-ibu kan pasti nyari dapur. Ini dapurnya, wah bakalan masak terus nih. Kamar mandi, mana kamar mandi ditunjukkan. Walau ketika ibu mau masuk kamar mandi ini sempat ragu, ini benar kamar mandi. Kok lebih bersih daripada kamar tidur di rumah sendiri. Segala macam ada, yang dingin, yang panas. Pas ngelihat ke ruang ke samping rumah, ternyata isinya taman bunga. Macam-macam bunga, ya. Segala macam ada nampak di situ. Iya. Dan ketika ngelihat di sebelah belakang rumah, ternyata isinya kebun buah. Oh, macam-macam buah ada. Jeruk, apel, segala macam. Ini juga apa gitu ya. Buah naga, delima. Ini terutama ini. Ya Allah. Iya. Ibu sempat nanya sama satpam, Pak boleh metik nggak Pak? Oh boleh, ini kan udah punya ibu, silahkan. Dipetikkan bahkan sama satpam, dibukakan. Iya. Kalau model king begini katanya jutaan ya. Sekarang sudah ada di halaman belakang rumah sendiri di kampung baru. Pokoknya segala macam buah ada. Ya, terutama ini nih. Ibu kalau beli satu ikat berapa ini Bu yang hitam begini? Ini yang paling mahal ya. Yang merah aja udah 60.000, 90.000. Udah ngelihat, sudah selesai, kan harus pulang, kan belum boleh nempati. Ya, menempatinya masih 3 tahun lagi kan, nunggu 5 tahun. Lunasnya di tahun kedua. Bapak Ibu mau nggak mau harus kembali ke rumah asal. Nah pada saat Bapak Ibu kembali ke rumah asal, Bapak Ibu merasakan rumah Bapak Ibu serasa rumah apa? Disinilah kita menjadi pribadi yang zahidun fi kampung kita, raghibun fi kampung baru. Kita jadi kangen nggak segera pindah? Kalau sudah begini kangen nggak? Dan bukankah itu fakta kita hidup di alam dunia? Seluruh tanah yang ada di dunia ini milik siapa? Milik Allah. Ya Allah. Jadi kalau sampai kita tidak juga menjadi pribadi yang raghibun zahidun fid dunya, raghibun fil akhirat, itu kira-kira saking apanya Bapak Ibu? Jawabannya saking tidak tahu dirinya. Hanya orang-orang yang tidak tahu diri, yang tidak juga menjadi pribadi yang zahidun fid dunya, raghibun fil akhirat. Hadan ya Allah iyyakum. Iya, kita dengarkan azan terlebih dahulu, silahkan.